Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, letaknya di Kabupaten Indramayu. Puji syukur kehadirat Allah, salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan baginda Nabi tidak tercoreng akhlakul karimah Nabi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tercoreng dengan orang-orang yang senang mengaku sebagai cucunya Nabi. Walaupun sampai dini hari kita tahu bahwa masih banyak orang-orang yang kekeh, masih merasa dirinya mengalir di dalam dirinya darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tema pada malam hari ini berkaitan dengan kejahatan yang terorganisir. Arti daripada kejahatan terorganisir ini bisa dari suatu kebohongan, karena kebohongan juga bagian daripada kejahatan, kezaliman dan lain sebagainya, kemungkaran. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada kejahatan. Kita tahu kejahatan yang terorganisir ini bisa mengalahkan kebaikan, sesuatu hal yang baik tapi tidak terorganisir. Al-haqqu bin nizam, itu al-haqqu bila nizam. Tapi dalam hal ini yang saya ingin sampaikan ini adalah kejahatan yang berhubungan dengan perang kognitif, gitu kan, perang mindset dan lain sebagainya. Yang ini harus kita waspadai. Kalau lihat apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering mengatakan bahwa a'in akhaka zaliman aw madluman, yang artinya berikan pertolongan atau saling tolong menolong, baik itu kepada orang yang zalim ataupun orang yang terzalimi. Nah, hal ini disampaikan oleh baginda Rasul. Terus kemudian kalau berkaitan dengan problem yang ada di bangsa kita, itu hampir semua orang merasa terzalimi. Padahal kalau kita lihat, yang membuat dia merasa terzalimi itu karena kezalimannya. Nah, ini yang na'udzubillahi min dzalik ya. Banyak orang-orang di kalangan kita ini yang mengaku sebagai orang nasionalis. Banyak orang yang mengaku membela Rasulullah, membela founding father. Sebenarnya setelah praktek mereka justru mengkhianati, bahkan menghancurkan nama baik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya adalah musuhmu, kemudian itu disampaikan kepada anak cucu atau dzurriyyah Rasulullah, itu memang betul, itu akan mengakibatkan orang tersebut menjadi kufur atau murtad. Tapi itu kalau disampaikan kepada dzurriyyah Nabi yang betul-betul, itu ya. Kalau cucu palsu ya nggak bisa, sekalipun mau dikatakan berulang-ulang kali nggak bisa. Wong kalau kita pahami, di kita ini justru yang memusuhi itu mereka sendiri kok. Banyak oknum-oknum dari mereka yang mengatasnamakan baginda Rasulullah justru membuat permusuhan, yaitu disadari ataupun tidak ya. Ini yang harus kita pahami. Berat membawa nama baginda Rasulullah, itu berat, pertanggungjawabannya berat. Kita lihat Zainab Al-Kadzab itu yang pernah mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, walaupun pada akhirnya dia mengakui bahwa dia bukan dzurriyyah Rasul karena takut dimasukin ke kandang singa, gitu kan. Makanya untuk netizen ya, kalau ada orang yang mengaku saya adalah dzurriyyah Nabi, saya adalah as-sayyid as-syarif, sudah aja suruh masuk ke kandang singa biar cepat kelar. Kalau memang dia dzurriyyah Rasul, kalau dia sanggup masuk ke dalam kandang singa dan kemudian keluar dari kandang singa tidak terjadi apa-apa, berarti betul dia adalah dzurriyyah Rasul.
Tapi kalau sebaliknya, begitu masuk akhirnya diterkam bahkan sampai tinggal tulang belulang, wah itu min alamatil kadzab. Itu tanda orang itu bohong. Uang suruh tes DNA aja gak mau, kok apalagi dimasukin kandang singa kan gitu. Ini yang sebenarnya sederhana gitu kan, sederhana, cuman yang harus kita waspadai bagaimanapun juga rasisme itu sudah mendarah daging bagi klan-klan mereka. Nah ini kita sebagai warga negara Indonesia ya tetap harus berjuang, jangan sampai di kemudian hari anak turun kita, anak cucu kita dijadikan budak-budak yang harus menyembah kepada mereka dengan mengatasnamakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan ngeri, yang mengakibatkan orang itu kufur, murtad, termasuk auqolali syarifin. Ada orang yang berkata kepada keturunan Nabi, ana aduwuka wa aduwu jadika, muridan ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menganggap bahwa durian Nabi itu adalah musuh kita. Itu akan menjadikan orang itu kufur. Nah sekarang begini, justru dengan kemunculan dari klan-klan mereka, banyak para ulama-ulama kita yang sebenarnya mereka banyak dari as-sayyid dan as-syarif. Karena kita paham kalau dzurriyyah Rasul yang jalurnya Hasan itu kan namanya as-syarif, dzurriyyah Rasul yang jalurnya dari Husain kan as-sayyid. Tanpa disadari banyak ulama-ulama kita, ulama kampung, para kiai yang mengayomi pondok pesantren, mengayomi umat, yang betul-betul dia ada as-sayyid dan as-syarif, walaupun titel as-sayyid dan as-syarif itu dibuang, itu tidak dihargai. Ini kan bahaya. Nah makanya kalau kita lihat dalam hadis Nabi betul pernah disampaikan, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah. Ada 4 orang, 4 golongan yang dipastikan dan diprioritaskan oleh Kanjeng Nabi, kata beliau, saya akan berikan syafaat khusus bil khusus, spesialis untuk 4 golongan ini. Begitu. Siapa? Yang pertama, al-mukarramu li dzurriyyati. Orang-orang yang selalu memuliakan keturunanku, kata Nabi. Dengan catatan dzurriyyahnya dzurriyyah yang asli. Ya, yang kalau tidak dari jalur sayyid, dia jalur syarif, kan begitu. Itu yang pertama, golongan pertama. Golongan kedua, wal qadilahum hawaijahum. Orang-orang yang selalu memenuhi kebutuhan ahlul bait. Nah, ini yang akhirnya dijadikan dawil, yang akhirnya dijadikan eksploitasi. Segala sesuatunya nodong ke umat. Bahkan sampai ada kemarin itu saya pernah mendengar ada, kenapa sih nasabnya dari Ba'alwi ini dipermasalahkan? Karena kalah pendapatan, bukan kalah pendapat. Artinya dengan PD-nya mereka mengatakan kalah pendapatan, ini yang ngomong dari klan mereka. Karena ada hadis Nabi, wal qadilahum hawaijahum. Golongan yang kedua yang diprioritaskan syafaatnya oleh Kanjeng Nabi itu orang-orang yang memenuhi kebutuhan dzurriyyah Nabi. Artinya dzurriyyah Nabi butuh apapun dipenuhi gitu kan. Nah, itu akhirnya menjadi alat eksploitasi. Bahasa kita pemerasan lah, naudzubillahi min dzalik. Terus kemudian wasa'i lahum fi umurihim 'inda tirarihim. Yang ketiga, golongan orang yang akan diprioritaskan oleh Kanjeng Nabi syafaatnya adalah orang yang selalu membantu urusan-urusan ahlul bait ketika membutuhkan bantuan. Makanya kan kadang-kadang kalau kita sowan dengan orang yang mengaku Nabi, kalau ada permasalahan apapun di keluarga mereka, biasanya itu urusan-urusannya udah urusin sama ini nih, gak mau tahu gitu. Bahkan segala sesuatunya yang ada di rumahnya itu dianggap semuanya berkah, disuruh cicipi dan berkah gitu. Ada masalah diurusin sama yang lain. Nah, itu bagian daripada wasa'i fi umurihim 'ala tirarihim. Karena orang yang membantu urusan-urusan dzurriyyah Nabi ini termasuk golongan yang ketiga yang akan diprioritaskan syafaatnya. Tapi ini bagi dzurriyyah Nabi yang asli, catatan gitu. Dan yang terakhir, wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanih. Nah, ini para muhibbin, makanya kadang-kadang bangga saya ini adalah muhibbin. Orang yang mencintai dzurriyyah Rasul biqalbihi wa lisanih, dengan hati dan lisannya. Makanya saya sering mengajarkan ke santri, ya, perlu dicatat ya. Kemarin aja ketika ngajar kitab itu ke santri. Nih, terukan atomnya saya bilang, cucu Nabi jalur Hasan namanya Asy-Syarif. Cucu Nabi jalur Husain namanya As-Sayyid. Terus kemudian ada santri yang ngomong, kalau cucu Nabi dari para habaib siapa? Saya bilang Munqati itu.
Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena memang belum ada verifikasi yang jelas. Ya mudah-mudahan Allah ampuni. Tetap secara ukhuwah basyariah kita ini tetap punya kewajiban untuk menghormati secara basyariah. Tapi dalam hal keabsahan dzurriyyah Rasul, kita sampai dini hari belum bisa memastikan bahwa mereka adalah daripada min dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu ya. Ada 4 golongan yang memang Rasulullah prioritaskan. Pastikan syafaatnya untuk mereka. 1 adalah orang yang mencintai dzurriyyah Nabi, yang kedua orang yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga Kanjeng Nabi, yang ketiga orang yang selalu membantu urusan-urusan keluarga Kanjeng Nabi ketika dibutuhkan, dan yang terakhir orang-orang yang mencintai dzurriyyah Nabi dengan hati dan lisannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.